Jadi suka tidak suka, keseharian kita memang sangat erat terkait dengan persoalan ekonomi. Paling bawah kita pasti semua butuh makan, butuh minum. Untuk menyediakan makan minum itulah ekonomi bekerja. Selamat siang Pak Mas Pras, terima kasih banyak untuk waktunya di sore ini, di mana mungkin saya izin untuk belajar dari Mas Pras soal khususnya soal ekonomi, Mas Pras soal filsafat juga mungkin, yang mungkin juga dari diskusi ini juga selain saya yang belajar, mungkin juga teman-teman yang mungkin juga nanti mendengarkan atau menyaksikan juga bisa belajar gitu Pak. Oke, Mas Pras, saya izin langsung bertanya nih Pak. Secara awam, bagaimana menjelaskan definisi dan juga mungkin moderasi antara filsafat dan ekonomi, Mas Pras? Baik, terima kasih Mas Tevi. Salam kenal untuk para pemirsa, para sahabat siniar Ruang Gagasan, muda berdaya ya. Iya. Terima kasih saya diundang untuk ngobrol-ngobrol. Iya, ini sesuatu yang menurut saya menarik sekaligus penting ya, tema filsafat ekonomi. Iya. Bagaimana hubungan antara filsafat dan ekonomi begitu ya. Jadi suka tidak suka, keseharian kita memang sangat erat terkait dengan persoalan ekonomi. Paling bawah kita pasti semua butuh makan, butuh minum. Untuk menyediakan makan minum itulah ekonomi bekerja. Ada yang membuat makanan, ada yang menyediakan minuman, lalu kita membeli di pasar dan sebagainya. Dalam skala lebih besar, ini terkait dengan ketersediaan pekerjaan supaya kita bisa mendapatkan penghidupan yang layak, dan lebih besar lagi bagaimana bicara soal negara, bagaimana mengelola kehidupan warganya, menjamin kesejahteraan, mengalokasikan sumber daya dan sebagainya. Nah itu semua fakta keseharian ekonomi yang seringkali istilahnya taken for granted ya. Seolah-olah kita anggap, kita asumsikan semua sudah ada begitu saja, berjalan normal, spontan. Padahal kalau kita tilik lebih dalam, saat ini saja kita sekarang berdebat. Misalnya, program makan bergizi gratis contohnya ya. Itu suatu kebijakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak. Di dalam praktek, apakah itu kebijakan terbaik? Apakah penerapannya harus sekaligus? Alokasinya merata? Kalau dibilang adil-adil buat siapa? Nah, di situ kita sudah masuk ke problem filsafat. Kita mempertanyakan tidak sekedar angka-angka statistik, tidak sekedar berapa jumlah supply and demand-nya, tapi juga mempertanyakan apakah isu keadilan terjawab dengan kebijakan ini. Kita mempertanyakan bagaimana kesetaraan yang akan diterima oleh anak-anak yang mendapatkan makan itu di hadapan negara atau di hadapan politik misalnya. Termasuk bagaimana sikap kita terhadap para pembayar pajak yang berkontribusi untuk memungkinkan APBN kita ada dana dan direalokasikan, diredistribusi untuk kelompok yang membutuhkan atau yang miskin. Nah, hal seperti ini adalah pertanyaan filsafat di luar ranah ilmu ekonomi, tetapi keduanya beririsan. Kalau di ekonomi disebutkan soal efisiensi, bagaimana mengalokasikan sumber dasar efisien, filsafat mungkin bisa menuntun kita. Efisiensi itu penting, namun bukan satu-satunya. Karena efisiensi yang terlalu ketat, tidak memperhitungkan banyak aspek, akan berujung kepada misalnya pengebawahan manusia hanya sekedar sebagai objek, bukan sebagai pelaku dari pembangunan misalnya. Nah, ini kan sudah aspek etika, aspek etis. Dan disitulah filsafat berkontribusi untuk membantu kita memilih mana kebijakan yang baik dan yang lebih sedikit keburukannya. Begitu kira-kira Mas Tevi. Iya.
Berarti Pak, kalau saya coba tangkap filsafat ini sebagai penuntun atau tadi sebagai pisau analisa kita baik secara epistemik ataupun juga secara ontologis dan juga aksiologi ya Pak ya terhadap setiap kebijakan ekonomi gitu Pak ya yang mungkin untuk masyarakat kurang lebih begitu ya Pak ya. Betul. Jadi yang disebutkan Mas Tevi tadi tiga hal adalah ranahnya filsafat ya. Ontologinya kita mempertanyakan soal soal yang paling mendasar tentang siapa manusia, apa hakikat dari satu kebijakan dan sebagainya. Lalu tentang epistemologi gitu kan tadi. Bagaimana cara kita mengetahui tentang yang benar. Nah, metodenya macam-macam. Di situ filsafat bisa memberikan kontribusi, termasuk yang tadi aksiologis, yang etis, agar kebijakan juga punya dampak yang baik kepada semakin banyak masyarakat, tidak sekedar jumlah, tapi juga dari sisi kualitas misalnya. Jadi betul sekali, filsafat memang membantu kita memandu atau menuntun agar kita tiba pada satu jawaban-jawaban yang tepat. Dan menurut saya disitulah pentingnya pendekatan multidisiplin ya, mendialogkan berbagai cabang ilmu dan filsafat bisa menjadi salah satu yang berkontribusi agar ilmu ekonomi itu bisa kita sebut lebih humanis, lebih membumi dan sebagainya. Oke, Pak Pras. Di tengah mungkin era postmodern ini Pak ya, di zaman mungkin manusia semakin berorientasi kepada dirinya, apakah memang pendapat dari Adam Smith kita sebagai Homo economicus memang semakin nyata adanya Pak di era postmodern ini yang berorientasi ke self interest Pak? Ya, tentu saja kita mesti membedakan ya. Ada pergeseran makna selama 300 tahun dari sejak Adam Smith memikirkan soal self-interest. Jika Smith memaksudkan itu tentu pertama-tama bukan soal individu yang egoistik, bukan individu yang selfish ya. Karena di karya lain yang tidak boleh dipisahkan, The Theory of Moral Sentiments, Smith menegaskan bahwa yang menggerakkan manusia secara moral untuk bertindak itu empati. Artinya memang manusia itu dari awal sudah diberi cara untuk memantas dirinya. Apakah tindakannya itu pantas tidak pantas di hadapan orang lain. Nah, ini saya rasa yang memberi watak sosial pada Homo economicus. Nah, problemnya adalah ketika ilmu ekonomi berkembang sedemikian rupa menjadi suatu ilmu yang ingin mendagu dirinya sebagai ilmu yang sangat ilmiah, scientific pendekatannya, maka Homo economicus lama-lama tidak sekedar menjadi metode untuk memahami hakikat atau cara kerja ekonomi, tetapi lama-lama menjadi satu gambaran manusia yang seolah-olah mencerminkan keseluruhan manusia itu sendiri. Jadi keliruannya adalah manusia itu Homo economicus. Padahal yang benar mestinya manusia itu multidimensi. Saya dan Mas Tevi pada saat bersamaan kita Homo economicus karena ingin memenuhi kebutuhan kita, tapi sekaligus misalnya Homo religiosus karena kita juga merefleksikan nilai-nilai keagamaan kita. Homo kultural karena kita juga menikmati budaya, karya seni dan sebagainya. Nah itu semua kan tidak bisa dipartisi menjadi satu keutuhan. Tapi demi memahami ilmu ekonomi, benar manusia harus diandaikan Homo economicus. Tapi mempostulatkan bahwa Homo economicus satu-satunya ukuran manusia itu kecelakaan sejarah yang sampai saat ini seringkali membuat kita terlalu memprioritaskan gitu kan. Pendekatan ekonomi melebihi pendekatan-pendekatan lain yang mestinya setara. Begitu kurang lebihnya ya.
Berarti Pak dari sini mungkin pertanyaan elaboratif lain selanjutnya mungkin apakah ilmu ekonomi ini sendiri Pak sebagai sebuah disiplin ilmu memang menjadi sebuah ilmu yang memang secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan dan juga secara polanya sifatnya bersifat universal dengan objek yang tadi sifatnya multidimensi Pak. Ini pertanyaan yang bagus. Tentu kita tidak boleh alergi atau anti pada pendekatan-pendekatan atau metode yang dipakai dalam ilmu ekonomi. Sebagai misal pendekatan matematis deduktif gitu kan. Itu juga sesuatu yang baik dan tidak perlu dipertentangkan. Kesalahannya adalah ketika kita meletakkan seolah-olah pendekatan matematis deduktif sebagai satu-satunya metode yang absah untuk memahami gejala ekonomi, untuk memprediksi fenomena ekonomi. Itu saya rasa kesalahannya. Jadi yang ingin dihindari dengan filsafat adalah kita ingin menunjuk atau diberitahu dalam sejarah pemikiran, ilmu ekonomi itu tidak lahir begitu saja tanpa konteks. Tapi dia lahir dari sebuah pergumulan moral manusia konkret dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Maka sudah sangat pasti manusia itu bukan manusia yang terisolasi dari sesamanya. Dalam hal ini misalnya dari masyarakatnya, dari komunitasnya. Ini yang mesti diperhitungkan. Maka ada dimensi psikologis dan sosiologis dan sebagainya. Nah, pendekatan matematika tentu bermanfaat untuk memberi daya prediksi, membantu menghitung secara lebih akurat. Tapi pemodelan yang melampau diagung-agungkan dan dianggap satu-satunya cara dengan berbagai macam postulat, deduksi dan sebagainya, ini yang membuat ilmu ekonomi secara menunjukkan semakin menjauh dari sejarah awalnya sebagai ilmu tentang manusia yang memenuhi kebutuhannya. Jadi filsafat membantu kita merehabilitasi, saya rasa, ilmu ekonomi untuk dapat mencapai atau kembali pada tujuan awalnya. Nah, di sini kita tidak alergi, tidak anti pada sains yang terlalu ketat, yang rigor, tapi justru kita ingin menunjukkan, memberitahu secara epistemologis ada metode-metode lain yang tidak perlu saling mengebawahkan, tapi itu perlu dipotret menjadi variabel-variabel yang memperkaya, sehingga analisis maupun nanti pengambilan keputusan itu bisa lebih mendekati apa yang seharusnya. Ini misalnya soal rasionalitas ya. Rasionalitas dalam pendekatan matematis itu kan dianggap manusia itu cukup diri, punya informasi yang sempurna dan bisa mengambil keputusan yang sempurna. Padahal faktanya kita ini bounded rationality. Rasionalitas yang sangat terpengaruh oleh lingkungan, ada asimetri informasi, dan dalam perkembangannya behavioral economic menunjukkan manusia juga seringkali gagal atau keliru mengambil keputusan, tapi sekaligus dia sangat cepat dan mampu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Itu kira-kira gambarannya. Iya, Pak. Jadi Pak, penangkapan saya sebelumnya Pak, apakah akhirnya aktivitas ekonomi ini Pak menjadi pertemuan atau titik temu pemenuhan self interest masing-masing manusia Pak, yang terjadi kalau saya mau minjem istilah Adam Smith, yang digerakkan oleh the invisible hand itu sendiri Pak. Ya, Adam Smith memang anak zaman ya, yang dipengaruhi oleh berkembangnya ilmu-ilmu alam pada waktu itu, bagaimana dia terpesona dengan teori gravitasi. Teori gravitasi bukan baru ada setelah Newton menemukan itu, tapi Newton berhasil menangkap dan merumuskan gejala yang ada dan memberikan penjelasan. Jadi sifat ilmu kan eksplanatoris, memberikan penjelasan. Namun gejala gravitasi sendiri itu sudah realitas yang ada jauh sebelum Newton atau Adam Smith ada. Yang menarik adalah pertanyaan tentang bagaimana tata surya dunia ini yang begitu kompleks toh bisa sedemikian tertib, sedemikian rapi, sedemikian tertata, tidak ada benturan, tidak ada
gesekan-gesekan dan lain-lain ya, tidak mengarah ke chaos gitu. Nah di situ Smith ingin menganalogikan atau mencari paralelisme dalam konteks tata kemasyarakatan. Manusia digerakkan oleh apa sih sehingga sedemikian teratur, rapi, tertata mencapai tujuan. Nah di sini penjelasan Smith sangat bagus ya. Dia tidak mengasahkan itu pada pendekatan filsafat lama, adanya telos atau tujuan besar tentang kebaikan manusia atau kesejahteraan umum, ya bonum comune, tetapi justru dari tindakan-tindakan manusia yang digerakkan self-interest tadi, mengejar pemenuhan kepentingan diri, ternyata secara tidak disengaja manusia berhasil, kalau dalam istilah Smith, mencapai kesejahteraan bersama, mencapai tujuan-tujuan bersama. Kalau dalam istilah Ludwig von Mises itu kira-kira dikatakan semua ini berasal dari human action but not human design. Tidak direncanakan tapi itu tindakan manusia. Nah terkait dengan invisible hands tadi betul sekali. Invisible hands ini kan semacam penjelas dari semua keteraturan itu. Ada satu pedoman yang menuntun itu. Kita bisa percaya itu gravitasi. Kalau orang yang beragama itu percaya bimbingan Tuhan. Dalam konteks Stoik itu providentia Dei atau alam yang memang mengatur itu. Dalam tafsir Jerry Z. Muller, dia mengatakan parlemen yang cakap itulah yang menuntun market itu bisa seimbang dan capai tujuannya karena dia bisa mengambil kebijakan yang baik. Itu kira-kira. Nah, filsafat memberikan semacam struktur cara berpikir, cara memahami. Dia tidak menyediakan jawaban. Jadi ini saya rasa sebuah exercise filsafat yang menarik ya, bagaimana dari fakta ekonomi tadi, filsafat membantu orang untuk menemukan jawaban, bukan memberikan jawaban itu sendiri. Betul. Nah, Pak, tadi Bapak bilang, iya betul, dari fakta ekonomi, filsafat bisa menuntun kita, Pak. Salah satu fakta ekonomi mungkin yang paling dekat dengan manusia hari ini adalah harga ya, Pak ya, harga. Bagaimana harga ini bisa dituntun oleh filsafat? Apakah harga ini melekat pada objek, Pak? Jadi terkait dengan utilitas dari produk tersebut, apakah terkait dengan subjek yang mendefinisikan objek itu dari segi persepsi secara harganya, Pak, sebenarnya? Memang ada pertarungan besar ya dari dua arus utama pendekatan harga. Para ekonom klasik mengasalkan harga itu ada di komoditas pada nilai guna dan nilai tukar atau embodied labor. Kerja yang dihasilkan untuk menghasilkan barang itulah nilai atau harga. Tapi ternyata para neoklasik menentang itu, merevisi bahwa semahal apapun satu barang, kalau tidak ada manfaatnya ya tidak ada yang membeli. Atau sebaliknya, suatu barang yang ternyata sangat dibutuhkan, bisa sangat murah harganya. Ini dalam konteks water and diamond paradox yang tidak bisa dipecahkan oleh para ekonom klasik dan bisa dipecahkan oleh para ekonom neoklasik ketika mereka meletakkan nilai itu ada pada nilai guna atau utilitas. Maka nilai guna atau utilitas itu melekat pada subjektivitas konsumen. Ada persepsi dia yang bisa merasakan barang ini berguna atau tidak berguna. Jadi tidak terletak kepada barangnya. Ya sebagai contoh sebuah tas gitu kan. Sebuah tas mungkin kalau dari embodied labor-nya, nilai kerjanya mungkin hanya 1 juta dari material, dari kerja yang menghasilkan tas itu. Tapi ketika dilabeli merek tertentu yang membangun persepsi yang menggunakan itu adalah orang yang akan terlihat anggun dan juga akan dihormati secara sosial, maka dia punya nilai guna. Utilitas itu terletak pada konsumen yang punya persepsi tertentu pada barang itu. Apakah keduanya benar atau salah? Saya rasa
ini saling melengkapi juga pada akhirnya ya. Ada sintesis di antara itu. Bahwa harga itu melulu subjektif, saya rasa juga tidak tepat. Karena bagaimanapun ada kerja di sana. Bahwa harga itu melulu terletak pada objeknya tidak benar juga. Karena toh ada konsumen yang memberikan persepsi pada barang itu. Nah, maka saya meletakkan kira-kira begini. Kesalahan umum adalah, atau yang taken for granted, yang naif adalah menganggap harga itu netral. Padahal kalau kita lihat dari keduanya, harga itu bisa merupakan konstruksi sosial. Ya, betul. Harga yang objektif ada pada barang itu bisa menjadi konstruksi sosial. Siapa yang menentukan nilai dari kerja misalnya? Pemerintah, lalu UMR, atau ukuran-ukuran lain yang mestinya lebih adil. Sebaliknya, kalau itu pakai utilitas, apakah persepsi itu selamanya juga fair kepada barang-barang yang dihasilkan? Bagaimana kalau ternyata ada manipulasi iklan? Bagaimana kalau ada mobilisasi opini misalnya? Itu akan membuat persepsi yang keliru terhadap satu barang. Nah, belum yang berikutnya adalah hubungan antara power and property, relasi kuasa, ya kan? Relasi kuasa seringkali membuat harga itu bisa tidak terkendali karena ada kekuatan yang menggerakkan sehingga harga itu bisa murah bagi orang yang punya informasi dan bisa sangat mahal bagi orang tidak punya informasi. Contohnya kan dulu BBM ya Mas. Betul. Mas Tevi ya. BBM di Jawa karena alokasi distribusi yang murah menjadi murah. Ya. Tapi di Papua jadi sangat mahal misalnya. Nah, harga ada pada barangnya atau pada persepsi, bukan kedua-duanya. Ada pada relasi kuasa. Relasi kuasa. Bagian orang Papua tidak punya nilai tawar yang tinggi, daya tawar yang tinggi pada pemerintah, sehingga mereka tidak mendapat distribusi yang baik. Nah, itu contoh ya bagaimana ternyata dari soal harga saja kita bisa memikirkan implikasi-implikasi panjang yang mungkin tidak terpikirkan kalau kita hanya tergantung pada modelan ekonomi. Dari sini Pak mungkin balik lagi ada unsur-unsur lain ya Pak ya, selain objek dan subjek. Di situ ada intrinsic value tadi seperti brand, juga ada tadi power yang juga bisa menjadi faktor penentu dari harga itu sendiri ya Pak. Oke, Pak Pras, Mas Pras, saya geser sedikit kalau tadi ngebahas soal sedikit-sedikit Adam Smith, saya mau izin geser ke Martian sedikit Pak. Nah, sama pertanyaannya Pak, di era postmodern ini kan kita juga nggak bisa pungkiri manusia, kalau meminjam istilahnya Martian adalah ya kita semakin teralienasi Pak, ya kan? Kita semakin tidak punya waktu, ya bahkan akses kita terhadap produk ciptaan kita sendiri pun mungkin tidak ada gitu ya Pak. Kita sama diri sendiri tidak punya waktu juga, ya bahkan ya terjebak padahal mungkin dia punya passion lain gitu Pak. Gimana Pak mungkin? Apakah ternyata 1800 Marx sudah meramalkan ini dan akhirnya terjadi Pak di era postmodern hari ini konsep alienasi dari Marx? Iya, saya rasa salah satu kekuatan dan jasa besar Marx adalah bagaimana ia merumuskan tentang alienasi, ya, eksploitasi dan alienasi. Dia melihat fakta pada waktu itu, meskipun ada yang nyinyir pada Marx yang tidak pernah turun ke pabrik, dan yang mendasarkan informasi pada baca koran, namun toh tidak memungkiri fakta pada era revolusi industri. Selain kemajuan juga timbul banyak penderitaan. Dan itulah refleksi Marx bahwa kerja yang mestinya itu menjadi sesuatu yang sangat esensial dan eksistensial. Kalau Marx kan meminjam Hegel sebelumnya yang mengatakan kerja itu adalah suatu cara atau modus manusia mewujudkan dirinya secara sempurna. Dengan kerja, karena dia akan berlatih, akan mengembangkan potensinya, akan mengetahui kekurangannya dan sebagainya, maka kerja mestinya menyenangkan. Tetapi Marx mendapati alih-alih orang itu bahagia, di era revolusi industri, orang justru tereksploitasi karena dia bahkan tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya.
karena ada ekstraksi keuntungan yang tidak dinikmati oleh para pekerja, tetapi diakumulasi oleh pemilik modal. Nah, itu yang menjadi kritik yang saya rasa juga pada akhirnya membawa kita pada sintesis atau dialektika bagaimana demokratisasi ekonomi di tempat kerja misalnya. Nah, ini kan ada implikasi tadi Mas Tevi sampaikan soal alienasi. Bagaimana kalau manusia yang semestinya dengan kerja dia mewujudkan hakikat dirinya agar semakin sempurna, semakin utuh, malah diasingkan dari ciptaannya dan dari dirinya. Dan di sini maka kritik Marx itu menjadi relevan di hari-hari ini terutama menurut saya di era digital ketika orang merasa mengalami pembebasan oleh kemajuan digital, ternyata manusia tidak lebih dari tawanan kemajuan teknologi saat ini. Dia dipaksa atau dibayang-bayang harus membuat konten, harus eksis, harus survive, supaya tidak ketinggalan, ada FOMO dan sebagainya. Termasuk bagaimana produk-produk lain nanti di-create dengan teknologi yang menciptakan pasar yang juga tidak adil karena kita harus ikut pada algoritma dan sebagainya. Nah, saya rasa kritik Marx tetap relevan. Meskipun dalam beberapa hal teori dia tentang nilai kerja juga dikritik dan mungkin tidak terlalu relevan lagi karena adanya evolusi, tapi kritik untuk eksploitasi dan alienasi menurut saya masih sangat relevan, dan dalam pendekatan cultural studies saat ini juga berkembang bagaimana manusia dalam era posmo ini juga menggunakan kerja sebagai alat pembebasan. Maka muncul kerja-kerja yang sifatnya anti kemapanan gitu kan. Ya. Orang menolak konsep kerja kantoran, sistem ban berjalan, dan sebagainya melalui kritik-kritik alienasi. Itu saya rasa bergema hari-hari ini, Mas Tevi. Ya. Ini Pak, dalam kita ekonomi, seberapa menjelaskan hubungan kausalitas antara ekonomi mikro dalam mempengaruhi ekonomi makro, atau kalau misalnya istilah Marx, relasi di basis itu mempengaruhi suprastruktur, Pak? Ya. Pada akhirnya kita mesti mengakui dua dimensi manusia, individualitas dan sosialitas. Kalau para ekonom klasik dulu melihat secara makro bagaimana ekonomi itu berdampak pada kesejahteraan bangsa-bangsa, kalau kata Adam Smith itu kan. Lalu bagaimana Malthus, Ricardo juga bicara tentang sistem ekonomi negara yang lebih stabil, lebih sustain gitu kan, termasuk para merkantilis gitu. Nah, para neoklasik kan meletakkan pendekatan ekonomi itu pada individu, bahwa yang menentukan seperti kembali pada Adam Smith sebenarnya self interest, bukan common interest atau general interest, bukan soal common good gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya bisa mengambil keputusan itu manusia, bukan masyarakat. Yang punya rasa keadilan itu individu, bukan publik, bukan kolektivitas gitu kan. Nah, berangkat dari termasuk bagaimana demand itu muncul dari individu yang ingin memenuhi kebutuhannya, maka pendekatannya mikro. Nah, di sisi lain kita juga tahu dalam patahan sejarah, kita mengetahui di era pasca Perang Dunia Pertama, kita mengalami depresi besar, dan persis kita perlu pendekatan makro. Bagaimana kalau sebelumnya kapitalisme atau ekonomi pasar itu memprioritaskan individu, nah kini individu itu sedang mengalami penderitaan, sedang suffer, sedang tidak berdaya, maka dia butuh sesuatu yang lain. Dan negara diundang di situ untuk berperan aktif. Maka pendekatannya lalu tidak sekedar bagaimana preferensi individu, bagaimana individu mendapatkan informasi yang memadai, bagaimana dia mengambil keputusan terbaik, tapi
juga bicara pada aspek makronya. Bagaimana permintaan agregat bisa di-create di saat ekonomi lesu. Diberikanlah insentif atau stimulus fiskal dengan APBN yang defisit, uang dicetak, digelontorkan ke masyarakat sehingga punya daya beli, melalui kerja, melalui padat karya, sehingga rumah tangga ada income, dan dia akan menggerakkan perekonomian lagi. Ini kan resep dalam konteks makroekonomi. Kita bicara konteks negara, bagaimana rumus PDB itu merupakan penjumlahan konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan juga aktivitas ekspor. Ini kan lalu akhirnya nanti era kapitalisme negara ini kan juga mengalami kebangkrutan atau kegagalan karena persis ketika ekonominya panas, gaji mulai tinggi, demand-nya tinggi, terjadi inflasi, individu lagi yang terkena. Loh, kok saya membayar pajak lebih besar, gaji saya kok sekarang tidak ada artinya karena inflasi. Maka kembali pada soal kepuasan individu. Sehingga waktu lahir suatu gerakan revolusi pemikiran ekonomi masuk ke neoliberalisme. Kira-kira begitu lintasan sejarahnya ya. Dari sini Pak, ini mungkin juga jadi pertanyaan saya Pak. Kapan atau mungkin pertanyaannya ekonomi ini terpusat di pemerintah atau dilepas ke pasar bebas? Maksudnya pertanyaannya gini Pak, apakah memang untuk negara berkembang lebih baik semua terpusat atau terkomando, sebaliknya kalau negara maju dilepas ke pasar bebas, atau seperti apa mungkin pandangan Pak Pras? Ya, ini menurut saya kalau membaca sejarah pada akhirnya kita maklum dan tiba pada satu kesimpulan, kita ditantang untuk mencari jalan tengah antara individualitas dan kolektivitas. Bagaimana teori ekonomi yang baik harus memperhitungkan individu-individu yang harus dihormati sebagai orang yang punya pilihan bebas, yang punya rasionalitas, punya kepentingan, tapi itu tidak boleh mengebawahkan yang sosial. Karena kolektivitas penting, itu lebih menjamin kesetaraan, lebih menjamin hidup bersama yang baik. Gitu kan. Nah, saya rasa kita pernah satu pada dua ekstrem itu kan. Liberalisme ekonomi yang terlalu mengedepankan individu membuat ketimpangannya melebar. Tapi kolektivitas yang terlalu kaku dan terlalu ekstrim juga melahirkan penderitaan karena individu-individu lalu dianggap bukan sebagai manusia-manusia konkret yang punya perasaan, punya hak, dan lain-lain. Dia seolah-olah yang menjadi bagian sekrup kecil dari sebuah sistem raksasa. Itu kan terkonfirmasi di zaman Soviet misalnya. Nah sekarang kan sudah ada sintesis model China misalnya. Giovanni Arrighi mengatakan model China itu non-kapitalis market ekonomi. Karena yang pertama-tama bukan soal pemodalnya, tapi soal bagaimana sistem pasar membantu alokasi sumber daya yang lebih adil atau lebih fair. Nah di sini saya rasa pada akhirnya adalah tantangan bagaimana kita mencari jalan tengah atau mencari timbangan yang pas. Kapan negara mesti mengintervensi dan kapan pasar mesti diberi prioritas. Kalau saya minjam Bung Hatta orang yang mendorong lahirnya sosialisme Indonesia. Sosialisme yang tidak, kalau meminjam istilah-istilah barat, tidak ateistik. Sosialisme yang tidak komunistik. Tapi sosialisme yang dasarkan pada kekeluargaan. Sosialisme yang tetap mengakui individualitas. Tetapi tidak individualisme. Karena dia tetap fokus kepada pencapaian tujuan bersama. Itu demokrasi ekonominya Al-Hatta yang setuju pada ekonomi terencana. Jadi bukan ekonomi terpusat yang pakai komando, tapi ekonomi yang terencana. Ada satu proses teknokratik yang memastikan negara mesti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, tetapi juga tidak boleh sepenuhnya diserahkan ke pasar, karena itu akan hanya membawa kerugian pada satu sisi, karena orang dipaksa harus membeli barang sesuai dengan harga di pasar, dan menguntungkan segelintir orang elit yang mungkin
sudah lebih dulu start untuk membangun bisnis dan sebagainya. Itu saya rasa dua hal yang saya lihat sebagai sintesis dari pendekatan pasar dan negara. Sekarang dalam konteks negara Pak, mungkin buat saya juga dan teman-teman lain, bagaimana Pak membedakan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal untuk sebuah negara Pak? Ya, dulunya dua hal ini digabungkan. Lalu ketika sudah muncul kompleksitas, dipisahkan. Nah, di awal abad 20 saya rasa kali pertama kita menaruh perhatian yang cukup penting kepada sisi moneter atau perbankan. Itu yang terjadi. Nah, kalau mudahnya sistem moneter adalah segala hal yang berurusan atau berkaitan dengan uang dan juga pengendalian peredaran uang. Di sisi lain, sektor fiskal adalah sektor yang lebih berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal memungut pajak dan mengalokasikan sumber daya. Itu terkait kebijakan fiskalnya. Nanti ada sektor real yang sektor ketiga ya, bagaimana soal produksi dan sebagainya di sisi swasta. Tapi rasanya dari dua pendekatan itu, toh kita maklum itu dapat dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Ya. Karena suatu kebijakan yang baik mestinya hasil dari sebuah bauran sekaligus komplementer dari aspek moneter dan fiskal. Aspek moneter harus ketat dalam menjaga peredaran uang sehingga tidak menimbulkan inflasi misalnya, menjaga nilai tukar sehingga masih tetap punya nilai dan kompetitif. Tapi di sisi lain fiskal penting karena di situ dia juga bisa mengatur berapa beban pajak yang harus saya kenakan pada warga negara sehingga itu dianggap fair, tidak mengganggu perekonomian, tidak mendorong penghindaran pajak. Yang kedua, belanja. Bagaimana belanja itu juga meningkatkan produktivitas. Bagaimana belanja itu menggerakkan perekonomian. Dan ini kan ada kaitan dengan moneter. Karena ketersediaan uang di bank, fungsi intermediari bank, itulah yang memungkinkan kita bisa melakukan produksi barang dan jasa. Jadi saya rasa tali temali itu yang penting. Keduanya itu harus dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Ya. Oke, Mas Pras, kalau saya kemarin melihat angka-angka ya, kalau kita mengacu ke Bank Dunia ya 59% masyarakat Indonesia ini masih miskin. Gini rasio kita mungkin masih di level 0,3. Menurut IMF, pengangguran kita masih di tingkat 5,2% dan seterusnya. Dari kebijakan fiskal, karena siniar ini berjudul Ruang Gagasan, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter apa untuk menstimulasi perbaikan angka-angka ini, Mas Pras? Ya, tantangan kita adalah menciptakan lapangan kerja. Itu dulu, ketersediaan lapangan kerja supaya bonus demografi itu menjadi bonus, bukan menjadi petaka, yaitu dengan menyediakan lapangan kerja. Lapangan kerja hanya bisa ada kalau ada investasi baru. Dan investasi baru hanya ada kalau ada iklim investasi yang baik. Baik itu kepastian hukum, transparansi, rendahnya korupsi, dan sebagainya. Itu membuat kita bisa mendapatkan investasi yang baik. Nah, ketika investasi kita baik, maka output ekonomi pasti juga akan baik. Karena lapangan kerja yang semakin banyak akan mendorong individu atau rumah tangga mendapat pekerjaan dan mendapatkan income yang layak. Yep. Nah, itu kan siklusnya. Dalam praktek, kita saat ini terjebak ya pada stagnasi. Pertumbuhan kita oke, 5% terus, tapi itu belum cukup ternyata untuk mendorong pembukaan lapangan kerja baru, sehingga ya kita masih terjebak dalam rentang pendapatan di middle class, middle income level ya, masuk kalau kita lihat
produktivitas juga masih cukup rendah, sehingga tidak bisa mengerek atau mendongkrak kinerja atau output perekonomian kita. Ini yang menurut saya perlu diselesaikan hulu ke hilir. Bagaimana kita punya cetak biru, bagaimana upaya membangun lapangan kerja yang baik melalui pembangunan industri. Kalau istilah sekarang itu deindustrialisasi harus dicegah dan kita harus melakukan reindustrialisasi. Nah, ini yang menurut saya masih jadi PR. Kita belum bisa mempunyai kebijakan yang efektif yang memastikan dari hulu ada dukungan yang kuat sehingga tumbuh industri-industri besar yang berorientasi pada output real. Di sisi tengah kita juga belum bisa mengoptimalkan peran-peran intermediaries seperti perbankan dan lain-lain. Dan di sisi hulu juga kurang lebih sama. Kita belum bisa menciptakan skill labor yang siap pakai untuk mendorong produktivitas. Itu yang menurut saya perlu menjadi concern dari pembuat kebijakan. Agar tidak terjebak pada dua hal. Satu, obsesi pada suatu program atau kebijakan yang tidak realistis. Atau yang kedua, jatuh pada situasi jangka pendek hanya ingin mengobati masalah yang ada tanpa mengenali atau mencari tahu apa akar penyebab permasalahan itu muncul atau terjadi. Itu saya rasa tipikal yang mesti dihindari. Dan kita mesti, kalau kembali ke diskusi paling awal tadi, meletakkan lagi ilmu ekonomi sebagai ilmu yang diskursif, yang deliberatif. Melibatkan semakin banyak stakeholders untuk berpikir, sumbang gagasan, ikut menjadi pelaku, dan sebagainya. Itu yang saya rasa menjadi PR kita hari-hari ini, Mas Tevi. Ya. Seingat saya Pak, mungkin kalau salah bisa dikoreksi, Indonesia mencapai kelas menengahnya, negara kelas menengah dengan pendapatan 3.000 US dollar PDB-nya itu kurang lebih di tahun 2010 ya Pak ya. Nah, udah sekitar mungkin 15 tahun kita terjebak di sini Pak. Gitu. Saat mungkin negara seperti Korea Selatan, Cina ada akselerasi ketika dia akhirnya dari menengah ke maju. Apa hambatan yang sekarang kita alami sehingga kita terlalu lama terjebak di middle class trap ini Pak? Ya, jadi sekarang kita sadar ya, 15 tahun ternyata PDB per kapita kita tidak naik signifikan. Ya, betul. Ini hanya stagnan saja. Padahal negara lain seperti China yang 15 tahun lalu hampir sama dengan kita PDB per kapitanya, mereka sudah 3 kali lipat kita. Betul. Nah ini kan sebuah tantangan. Apakah kita bisa? Kita mesti optimis kita bisa. Yang penting kita punya kebijakan yang baik yang mendukung itu. Nah kalau saya boleh mengusulkan, memang problem middle income trap ini kembali lagi ini soal pekerjaan yang tidak tersedia, ataupun kalau tersedia dia sangat tidak menjanjikan karena sifatnya masih daily mungkin atau monthly, yang suatu orang bisa dipecat, bisa kehilangan pekerjaannya, atau mengandalkan panen secara musiman yang itu juga tidak sustain. Nah saya merasa kita perlu memikirkan satu kebijakan yang komprehensif, yang holistik, yang agak jangka menengah panjang gitu ya. Sebagai contoh tadi peta jalan industrialisasi. Pasti sektor yang mau kita dorong untuk tumbuh. Kalau sudah ketemu, bagaimana cara kita membantu atau kita mulai dari mana? Itu kan PR kita. Contoh industri tekstil garment yang dulu menjadi primadona, sekarang sudah hampir tumbang. Itu terjadi kan karena kita nggak punya kebijakan jangka panjang. Bagaimana memastikan mesin-mesinnya diremajakan sehingga produktif. Kalau mesin diremajakan dia butuh agunan untuk pinjam modal. Sementara ini sunset, kalau nggak di backup pemerintah nggak bisa. Maka dia mesti difasilitasi. Paling ketiga, ketika kita sudah mendapatkan sumber pembiayaan, kita mesti bisa mengelola itu dengan baik dan produktif untuk menghasilkan output dan sebagainya. Tapi kita lihat kebijakan kita tentang berenang kan, bagaimana kebijakan impor kadang bertabrakan dengan kebijakan ekspor, bagaimana izin-izin menghambat, tapi sisi lain ada liberalisasi. Jadi ini yang menurut saya justru perlu diselesaikan dari awal. Kalau kita mau Indonesia emas, mau cita-cita yang bagus-bagus itu, kita harus berani mempertanyakan pada diri kita. Apa
yang kurang, apa yang menghambat, apa yang mesti dilakukan. Nah, kalau kita jujur pada hal-hal seperti ini, saya kok optimis ya, kita akan bisa keluar dari jebakan kelas menengah dan kita bisa tumbuh. Apakah pertumbuhan 8% realistis? Tergantung. Apakah mustahil? Tergantung. Kita kan nggak pernah membicarakan roadmap secara terbuka. Peta jalan kita bagaimana sih? Pelibatan sektor swasta seperti apa? Lalu penggunaan APBN akan seperti apa? Kita hanya disuguhi keputusan-keputusan yang seringkali karena tidak ada ownership, lalu kita abaikan atau dianggap tidak penting. Nah, ini kan yang keliru dan berbahaya. Kita mesti membangun ownership atas dasar demokrasi ekonomi yang mensyaratkan individu-individu yang bebas itu bisa berkontribusi secara maksimal kepada perekonomian kita. Saya rasa itu, Mas. Ya, berarti komprehensif ya Pak ya, terkait dengan tadi ya Pak ya, semua kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan ya Pak. Siap, Pak, 2 pertanyaan terakhir Pak dari saya. Yang pertama, ini pertanyaan dalam diri saya, pertanyaan reflektif Pak. Apakah mata uang fiat akan terus bertahan Pak sebagai alat tukar? Ya, ini ya atau tidak ya, tergantung pada perkembangan ekonomi. Atau tergantung pada akhirnya model atau cara ekonomi apa yang akan dominan gitu kan. Kalau kita tahu kita sudah semakin terdigitalisasi. Artinya mata uang konvensional tidak lagi dominan, semua bisa digantikan dengan transaksi digital. Nah, itu kan nggak ada barangnya tapi ada transaksinya. Itu sesuatu yang membutuhkan imajinasi. Bagaimana itu dianggap sebagai sesuatu yang real gitu kan. Itu PR. Tapi semuanya kan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang baik itu kan yang diambil dalam keadaan setara, keadaan bebas. Bitcoin misalnya, sebagai contoh. Dulu sempat jadi primadona, lalu sempat turun, dan sekarang juga tidak terlalu menentu. Ini kan lagi-lagi menurut saya sangat filosofis. Bagaimana instrumen seperti ini tetap diperlakukan sebagai sarana, sebagai suatu alat yang akan membantu memudahkan pencapaian tujuan. Soalnya kita sering tidak punya tujuan yang clear. Tujuan kita ini apa sebenarnya? Itu yang menurut saya perlu diantisipasi. Apakah lalu uang jadi tidak terpengaruh atau akan baik-baik saja? Ya saya rasa tidak juga. Kalau kita bicara uang fisik, uang kertas dan lain-lain, peredarannya tentu semakin berkurang karena kita sudah menggunakan uang-uang digital ya, transaksi digital gitu. Tapi di sisi lain, ketika trust menurun, demand pada uang fisik itu kan makin tinggi karena orang lebih senang menyimpan uang secara fisik. Dan sebaliknya, kenapa orang dulu sangat percaya pada Bitcoin, tapi sekarang menjadi skeptis? Mungkin karena acuan pada sektor realnya tidak ada gitu, atau sangat minim. Nah, ini menurut saya perlu dibangun ya, tidak pada pertentangan antara mana yang fisik dan fisik, mana yang konvensional dengan yang kontemporer, tapi lebih kepada bagaimana kita memperlakukan hal-hal itu secara proporsional dan komprehensif. Itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang challenging, setidaknya bagi Indonesia yang saat ini kayaknya agak tergoda untuk rada main jalan pintas gitu ya. Itu yang saya rasa perlu didahului dengan kajian-kajian atau pendalaman-pendalaman. Baik Pak. Nah, kembali ke perbincangan awal Pak, sebagai mungkin pertanyaan terakhir sekaligus juga mau melihat gagasan Pak Pras. Ekonomi kapitalis apakah akan tetap sustain terus Pak? Di satu sisi kita nggak bisa pungkiri PDB negara-negara nggak bisa dipungkiri terus tumbuh ya Pak ya. Dan juga tapi ya nggak bisa dipungkiri dampak kerusakan alam lingkungan yang juga nggak bisa menurut saya paling tidak karena ekonomi kapitalis. Nah, gimana masa depannya ini semua Pak dengan ekonomi kapitalis ini? Ya, saya mungkin mulai dari beberapa beliau list ya, seperti siapa Menteri Keuangan Yunani itu, ya, Yanis
Yanis Foreign Office ya, itu mengatakan ini era tekno-feudalism, bukan seperti Elon Musk ini tekno-kapitalism. Yang terjadi feudalisme. Kalau dulu orang feudal punya tanah disewakan kepada kapitalis untuk produksi, sekarang orang punya aset digital, aset virtual yang disewakan juga pada kita sebagai user, sebagai konsumen kita. Kalau bertolak dari pertanyaan Yanis Varoufakis, memang menurut saya menjadi penting melihat kapitalisme sudah berevolusi dari apa yang dulu kita sebut di era Golden Age itu ya. Kapitalisme yang tidak lolos dari kontrol sosial. Kapitalisme tetap diarahkan untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat. Kapitalisme yang percaya pada adanya tujuan bersama. Ini yang menurut saya menjadi pembaruan. Karena banyak sekali saat ini gugatan pada kapitalisme yang menciptakan ketimpangan-ketimpangan baru yang lebih lebar. Kapitalisme yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang. Seperti para ahli IT yang punya hampir semua bisnis yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan yang luar biasa dahsyat gitu kan. Ini semua fakta yang mesti menjadi refleksi filosofis. Rekomendasi kita apa untuk mengatasi ini semua? Nah di situ saya rasa kita punya pertanyaan cukup penting, sekaligus juga harus punya modal yang cukup kuat mewujudkan bagaimana kapitalisme yang selalu diperbaharui. Yang menarik kan dari berbagai pemikir, mereka hanya ingin menunjukkan kapitalisme itu tidak alamiah. Maka karena tidak alamiah, dia bisa diganti. Dia bisa hilang, bisa kalah dan selesai. Ya bisa. Alternatifnya apa? Yang mesti dicari, mesti dibangun. Maka saat ini terjadi sebenarnya kan semacam dialektika antara kapitalisme yang ekstrim karena dia bergandengan dengan liberalisme dan perlunya mencangkok atau menyeret ke tengah kapitalisme supaya ia juga terlibat dengan isme lain seperti sosialisme atau komunitarianisme atau yang lain-lain yang lebih punya corak sosial dan akan memastikan isu ketimpangan itu menjadi sesuatu yang penting untuk diadres gitu ya. Nah, di situ saya rasa soal masa depan kapitalisme sangat tergantung pada bagaimana ia mampu melewati masa-masa krisis dan bagaimana ia juga mampu nanti mendirect supaya kapitalisme juga terarah pada kebaikan-kebaikan bersama. Itu membuat dia akan survive dan mungkin dalam jangka yang sangat panjang. Tapi kalau dia gagal, tadi kerusakan lingkungan, ketimpangan yang melebar, dan lain-lain, saya rasa itu tanda-tanda awal lonceng kematian kapitalisme. Tidak lama lagi mungkin akan tergantikan gitu. Jadi sangat kondisional, saya rasa Mas Tevi. Ya. Sedikit lagi Pak, apakah nanti akan muncul antitesis dari kapitalis menjadi sebuah sintesis baru Pak? Ya, dalam konteks dialektika saya rasa itu sangat mungkin dan bahkan niscaya kan. Ya. Karena kapitalisme yang kita lihat sekarang toh bukan model yang dulu ada saat dia lahir atau saat seabad lalu atau 50 tahun lalu. Itu kan bukti adanya dialektika, adanya pertemuan gagasan, adanya benturan-benturan konseptual, dan juga adanya kesediaan untuk saling terbuka dan menerima apa yang baik dari sisi lain. Meskipun hari-hari ini kapitalisme finansial itu sangat susah dan berat untuk dikendalikan, tapi kita juga mesti percaya negara itu suka tidak suka adalah otoritas yang masih disepakati itu bisa mengambil keputusan yang baik. Maka sekarang kita mesti memastikan negara tidak dibajak oleh para kapitalis, orang-orang yang punya modal itu, sehingga akan melanggengkan oligarki dan elitisme. Tapi sebaliknya, negara yang baik, negara yang bisa membuat kebijakan publik yang berorientasi pada kebaikan bersama, memperhitungkan aspek-aspek seperti lingkungan dan lain-lain,
dan pada akhirnya ia akan menjadi ilmu yang hidup yang mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Jadi kapitalisme bisa direvisi, bisa diremajakan sejauh dia terbuka dan berdialog dengan ilmu-ilmu lain. Tapi sebaliknya dia menggali lubang kubur sendiri kalau dia gagal untuk memperhatikan dinamik yang ada sehingga akan terpeleset dan mungkin keliru dalam mengambil keputusan. Mungkin itu Mas Tevi. Baik Pak Pras, senang sekali Pak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan juga mungkin teman-teman nanti yang mendengarkan terkait dengan ekonomi, filsafat, jadi sangat banyak sekali dagingnya nih Pak di sore ini. Saya terima kasih banyak Pak untuk waktunya, mudah-mudahan sehat selalu untuk Pak Pras dan apapun mungkin perencanaan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik ya Pak. Sama-sama, sukses buat Mas Tevi. Siap. Komunitas Muda Berdaya dan Ruang Gagasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Pak. Terima kasih.